Balik lagi kemarin animasi bareng gue BM, si karakter magang. Dan kali ini dengan tegas dan lantang ya, gue mau ngucapin selamat sama film Zootopia 2 solid yang di minggu keduanya aja udah jadi box office di seluruh dunia. Ya, lu gak salah denger, animasi yang udah tayang serempak di tanggal 26 November kemarin ini disebut nyetak rekor box office global dengan pendapatan sampai 917 juta dolar atau sekitar 15 triliun rupiah. Dan ngutip dari kapan lagi, pencapaian sukses ini bikin Zootopia 2 dapat peringkat top 4 film terbaik di dunia di tahun 2025. Sebab pencapaian yang bisa mereka dapat salah satunya berkat market terbesar mereka, yaitu negara Cina. Maksud gue Tiongkok. Di media Indo itu mereka tuh wajib banget disebut Tiongkok. But oh well, shit happen. Jadi buat konteks, franchise satu ini tuh emang digandrungin banget sama masyarakat di Tiongkok sejak film pertamanya di 2016 kemarin. Dan ini kelihatan banget pas film Zootopia pertama aja dapetin 112 juta dolar Amerika cuma dalam 10 hari penayangan. Film kedua yang nembus sampai 2,2 miliar yuan atau sekitar 5 triliun rupiah dalam waktu 9 hari aja sampai bikin taman hiburan tema Zootopia pertama sedunia di Disneyland Shanghai. Dan kutipan CNN soal alasan warga Tiongkok yang seneng banget sama Zootopia tuh menurut gua pas banget sih. Termasuk soal visual dan world buildingnya yang bagus banget, karakternya yang imut-imut sama tema cerita yang universal soal inklusivitas, toleransi dan persahabatan yang pastinya bikin orang tua dan anak-anak di sana pada silau sama kualitas. You are my sunshine, my only sunshine. Ya pokoknya animasi yang nampilin kembali aksi Judy Hopps dan Nick Wilde, dua anggota kepolisian Zootopia dalam membongkar kasus di balik munculnya reptil di kota mereka sekaligus nyari keberadaan Gary si Python ini kayaknya layak banget sih buat dapat berbagai kesuksesan termasuk rating-rating bagus dari warganet. Apalagi kalau lu ngelihat unsur grafis dan world buildingnya yang sekali lagi gua bilang sangat-sangat bagus. Gua pun ngerasa kalau banyak fans khususnya sobat solid pengen banget lihat ekspansi dunia Zootopia ini berserta karakter-karakter warganya. Dan itu semua di-deliver dalam plot yang gak maksain, lucu dan menghibur, serta masuk banget lah sama pesan utamanya, yaitu keberagaman dan toleransi. Dan selain kartun sama plotnya yang sukses banget di berbagai negara, gue pikir ada satu hal lain sih yang kelewat, yaitu unsur Indonesianya coy. Desain karakter Gary yang katanya terinspirasi dari Sunda Island Pit Viper di Asia Tenggara termasuk Pulau Komodo Indonesia, gue juga baru tahu kalau kostum dan gaun pesta yang Judy dan Nick pakai ternyata didesain sama Griselda Sastrawinata, orang Indo yang emang dari tahun 2015 udah kerja di Disney sebagai Associate Production Designer dan ikut terlibat di beberapa proyek lain kayak Moana, Frozen 2, Raya and the Last Dragon, dan Wish. Well, masih kelihatannya kecil ya, tapi ini tuh jadi gambaran juga kalau SDM kita tuh di dunia kreatif emang bisa bersaing banget sama yang di luar. Asal punya dukungan yang memadai aja guys. Dan meski unsur Indonesia yang diliatin di sini cuma sebatas satu aja, gue sih berharap kalau film Disney kedepannya bakal munculin lebih banyak representasi budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia kayak film mereka sebelumnya, yaitu Raya and the Last Dragon. Di sini tuh film animasi kita yang paling baru dan ngerepresentasiin masyarakat Indonesia. Ya menurut gue Jumbo sama Merah Putih. Gue nggak nganggap yang satu lagi tuh representasi bagus ya. Oke, beralih ke lini animasi lokal, kebetulan banget ada dua film kartun pendek buatan anak bangsa yang lagi bagus-bagusnya, tapi anehnya tuh belum seviral kayak kartun Ikan Mas Durdedari. Jadi ceritanya tuh pas gua lagi scrolling di IG sama YouTube ya, gua nemuin dua animasi yang punya premis unik banget dengan tema keluarga dan budaya, but with a twist. Yang pertama ada My Father is a Fish karya Arkala Studio dan foundernya Mas Yulio Darmawan yang ngangkat hubungan paternal sama fenomena silent generation. Animasi yang rencananya tayang tahun depan ini nisahin perjalanan Sinyo yang mulai keluar sisik pas persiapan jadi kepala keluarga dan usaha dia buat memahami sosok bapaknya yang selain pendiam kayak ikan, literally emang mirip ikan. Gue jadi ngeri. Nah pas awal nemuin trailernya gue tuh udah ngerasa ya, nih animasi tuh unik dan pastinya penting banget buat ditonton. Apalagi kalau ngelihat plot utamanya yang relatable banget antara hubungan anak sama ortu yang secara fisik ada tapi emosionalnya tuh kayak kepala Patrick. Kopong. Dan hal itu tergambar banget dari website animasi ini yang ngejelasin panjang lebar inspirasi dan makna dibaliknya termasuk personal story Mas Yulio sebagai seorang anak dan seorang ayah. So sambil nunggu rilisnya di 2026 nanti, bisa banget nih kalian kasih dukungan ke Mas Yulio lewat website myfatherisafish.com biar nih animasi unik bisa rampung dengan hasil yang maksimal.
Dan kedua, ada Ini Juga Bali, hasil kreasi Herlam Studio dan disutradarain Tanaya Nayaka alias Otororin dan Iwayan Kalani Kekai Kastawa yang berbasis di Bali. Film animasi singkat ini kelihatannya sih bawa plot yang simple tapi bakal ngena banget sih di Kokoro. Dengan kisah Caya, bocil hits asal Jakarta yang harus nemuin lagi koneksi dan identitas dia sebagai orang Bali pas dia dibawa pulang ke kampung halaman sama bapaknya. Oh ya, sebenarnya film ini udah rampung dan udah ditayangin ya di beberapa festival film kayak Perempuan Dalam Sinema 2025, Bali Mission Fest 2025, dan Aircraft Active Bootcamp 2025. Tapi karena mereka nayangin trailernya di YouTube, kemungkinan sih kalian bisa lihat fullnya tuh di YouTube Herlam Studio. Tapi ini cuma kemungkinan ya. Well, kalau gue narik garis besar dari bahasan tadi ya, sebenarnya kelihatan banget sih kalau industri kreatif kita tuh udah naik kelas. Ditambah dukungan pemerintah kayak Kemenparekraf sama Ainaki, harusnya sih udah layak bersaing tanpa hambatan ya. Harusnya. Oke, itu dia 2 informasi dari lini animasi yang bisa gua sampein kali ini. Gimana pendapat lu soal pencapaian box office sama unsur Indonesia di Zootopia 2 dan 2 animasi Indo dengan premis dan visual unik tadi? Kalau ada yang mau gue bahas atau koreksi bisa banget komen di kolom komentar ya. So give a like, subscribe, dan nyalain loncengnya buat ngikutin konten Maring Animasi. Gua BM, pamit dulu. Bye-bye.